Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Segenap takmir Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting Yayan Somati yang saya muliakan, Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh di Masjid Baitul Arqam, juga Bapak dan Ibu yang jamaahnya di masjid dan musola di lingkungan Masjid Baitul Arqam yang saya hormati. Insya Allah Bapak-bapak pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat. Nggih Pak nggih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi malam diguyur hujan lebat dengan durasi waktu yang agak lama, dan hujan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama di Grinting yang memulai musim rendeng gitu ya, karena dari kemarin sangat mengeluhkan, minta atau sangat berharap untuk diturunkan air hujan. Alhamdulillah tadi malam turun hujan. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Sedikit saya ingin menyampaikan perihal tentang masalah rahmat. Ini belum sampai ke materi Bapak Ibu. Yang dinamakan dengan rahmat itu apa? Saya ingin menggambarkan satu contoh rahmat yang sangat sederhana.
ketika Bapak dan Ibu hendak melaksanakan sholat itu dengan berjamaah, termasuk ketika Bapak Ibu hendak mengikuti kajian di Jumat pagi, hati terasa ringan. Ringan tidak Ibu Bapak ketika mau datang ke masjid? Terasa ringan dan terasa ada daya tarik tersendiri, tanpa harus dipaksa dan tanpa pula harus didorong-dorong, tapi dengan hati kita sendiri merasa ringan, merasa ada ketertarikan tersendiri dalam hati kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah. Salah satu di antara contohnya adalah ketika Bapak Ibu mau berjamaah di masjid atau di musola, kemudian ketika Jumat pagi ba'da sholat subuh, Ibu dan Bapak ringan untuk melangkahkan kakinya dari rumah panjenengan masing-masing datang ke masjid. Itulah rahmat. Sudah paham ya Bapak Ibu? Dan itu kita rasakan sendiri. Makanya orang yang jauh dengan rahmat itu biasanya berat. Mau berjamaah rasanya berat, mau berangkat ke pengajian rasanya berat, mau berinfak bersedekah padahal ada, berat. Segala sesuatunya itu dirasakan berat. Karena beratnya itulah menjadikan dia tidak ada ketertarikan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ini orang yang jauh dengan rahmat. Mohon maaf Bapak Ibu, salah satu di antara jauhnya rahmat kita dari Allah itu karena keputusasaan. Itu biasanya bermula dari keputusasaan seseorang, walaupun itu bukan satu-satunya penyebab, tapi salah satunya adalah keputusasaan. Dari keputusasaan yang dia alami, yang dia rasakan, menjadikan dia jauh, ya. Mau berbuat kebaikan apapun dia merasa berat. Sholat akhirnya di rumah terus, ya. Menghadiri pengajian juga sungkan dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa grinting, orang yang seperti ini blek kesunuh. Nah, ini bahasa yang cukup tren, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, saya secara pribadi pun, termasuk Bapak dan Ibu, sebisa mungkin untuk menghindari dari sifat yang seperti ini, sifat blek kesunuh, ya. Ini peninggalan bahasa Belanda, Pak, ya. Masya Allah, orang kalau sudah seperti ini, makanya harus kita bantu juga, harus kita tolong orang-orang yang tengah mengalami hal yang seperti ini. Nah Bapak Ibu, maka kita bersyukur kepada Allah jika kita masih diberikan rahmat oleh Allah, dan rahmat itu sendiri kita rasakan. Kalau Bapak Ibu, ya, malamnya hujan besar, tapi pagi mau bangun untuk tetap sholat subuh berjamaah di masjid musola, dilanjutkan dengan kajian Jumat pagi, ini rahmat.
ada ketertarikan sendiri di dalam hati kita masing-masing. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum. Yang berikutnya bahwa kajian tentang konsep mendidik Islam menurut Al-Quran surah Luqman Jumat yang kemarin sudah kita rampungkan ya. Nah untuk pagi hari ini Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan masalah hubungan umat Islam dengan non-muslim ya, atau dengan orang-orang kafir itu. Bahasa halusnya itu non-muslim. Kenapa ini saya angkat? Karena Bapak Ibu, kemarin hari Kamis itu kan tanggal 25 Desember. Kalau tanggal 25 Desember, saudara-saudara kita tentu dengan mengatakan sebangsa Indonesia ya, itu melaksanakan hari raya mereka. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan antara akidah Islam dengan hubungannya orang di luar Islam. Di sini ada pertanyaan. Saya pernah mendapat keterangan seorang mubaligh bahwa mengucap selamat hari Natal itu haram hukumnya. Ini ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Tetapi ada di salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang pernah mengucapkan seperti itu. Saya menjadi bingung. Bagaimana yang sebenarnya? Ini yang bertanya namanya Ahmad Toharuddin dari Malang. Orang yang bertanya lewat Suara Muhammadiyah ataupun Majelis Tarji ini akan didokumentasikan sepanjang masa itu ya. Nah jawabnya Bapak dan Ibu, ternyata Majelis Tarjih ini berkolaborasi dengan pendapatnya Majelis Ulama Indonesia. Ada kesepahaman pendapat. Untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan Anda, baiklah di bawah ini disampaikan beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perayaan Natal bersama dengan beberapa pertimbangan. Bapak dan Ibu, kalau di masyarakat tingkat bawah itu artinya di pedesaan ya, seperti kita di Kerinting, barangkali perihal tentang itu tidak begitu ketara. Tapi kalau di kota-kota besar ini Masya Allah ya, sangat ketara sekali Bapak Ibu. Atau ketika kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang kebetulan bukan Muslim. Bisa jadi karena hidup kita di kota atau hidup kita di perumahan, yang kadang-kadang perumahan itu kan dalam satu lokasi terdiri atas beberapa orang yang jauh ya. Ada yang dari Brebes, ada yang dari Tegal, ada yang dari macam-macam. Kumpul di situ, bisa jadi juga keyakinannya berbeda. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, bagaimana kita sebagai seorang Muslim tetap menjaga akidah Islam kita
tanpa juga menghindari dengan toleransi. Tetapi kita pun bertoleransi dengan umat selain muslim, tapi juga tidak mengorbankan akidah. Nah ini Bapak Ibu, saya ulangi ya Pak Bu ya, bagaimana kita sebagai umat Islam itu untuk tetap menjaga akidah Islam tanpa menghilangkan hidup saling bertoleransi. Tetapi kita pun hidup perlu bertoleransi tanpa harus mengorbankan akidah Islam. Nah, ini harus kita pahami Bapak Ibu. Nah, di antara fatwa Majelis Ulama Indonesia yang pertama bahwa umat Islam itu diperbolehkan untuk kerjasama dan bergaul dengan umat agama yang lain. Hal ini didasarkan pada surat Al-Hujurat ayat 13, surat Luqman ayat 15, dan surat Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi Bapak Ibu, umat Islam dengan umat-umat yang lain oleh Majelis Ulama itu diperbolehkan untuk kerjasama dan bergaul, termasuk dalam persoalan berniaga boleh ya. Ibu-ibu beli sesuatu sama orang di luar muslim boleh. Ini kalau nggak boleh, wah sempit kita. Ya. Jadi silakan ibu-ibu, bapak-bapak belanja di tokonya orang-orang yang bukan muslim. Sekalipun kalau yang kita beli itu ada juga di sesama muslim, barangkali akan lebih baik kita beli di sesama muslim. Tapi di sini artinya dibolehkan. Wong saya sendiri, Bapak Ibu, itu kalau belanja obat-obat itu ya grosirnya bukan muslim, itu Cina yang punya keyakinan tiga keyakinan. Tiga keyakinan itu apa? Kalau saya lihat di rumahnya itu ada gambar salibnya. Terus dia juga Hindu. Terus dia juga Konghucu. Itu luar biasa itu. Bergaul dengan orang non-muslim boleh, sebatas bergaul yang kaitannya bukan dengan masalah akidah. Nah, kemudian yang kedua, umat Islam tidak boleh mencampur adukan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh mencampur adukan ya, agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Tidak boleh. Nah, kebanyakan bagi umat Islam itu yang masih sering kita jumpai itu suka mencampur adukan antara ajaran-ajaran Islam dengan ajaran di luar Islam, dan lebih banyak ke masalah ajaran agama Hindu. Kalau saya perhatikan ya, padahal kita ditegaskan untuk tidak mencampur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran lain, tidak boleh. Contoh mencampur adukan itu apa Bapak Ibu? Contoh ini ya, kalau masih ada umat Islam yang ketika hendak meminta dengan Allah ya, atau berdoa dengan Allah, berdoa dengan Allahnya benar, pas,
Memang kita harus berdoa dengan Allah. Tapi yang tidak benernya dan tidak pasnya itu dibarengi dengan kan masih banyak umat Islam yang kalau berdoa dengan Allah itu dibarengi dengan sesajen itu. Itu sesajen itu bukan ajaran dari Islam Bapak Ibu. Itu ajaran dari agama Buddha maupun agama Hindu. Nah, itu di situ dicampur adukan. Ini tidak boleh. Kalau mau berdoa kepada Allah, berdoalah kepada Allah tanpa harus dengan dibarengi ya, perbuatan-perbuatan yang seperti tadi itu. Hal-hal seperti ini kan masih banyak ya Pak. Monggo Bapak Ibu ya, barangkali masih ada di antara kita ini itu mulai harus dihilangkan. Berdoalah kepada Allah tanpa harus dibarengi dengan menggunakan dan mengadopsi ajaran di luar Islam. Ada lagi Bapak Ibu, kenapa ketika mau berdoa kepada Allah harus dibarengi pula dengan membakar kemenyan? Ya. Membakar kemenyan, membakar dupa oleh orang-orang agama Hindu itu diyakini sebagai wasilah perantara untuk sampai kepada Tuhan yang diminta. Nah, Islam itu tidak ada. Tidak ada cara-cara yang seperti tadi. Kalau ketika kita berdoa kepada Allah supaya tercapai apa yang kita minta, maka syaratnya itu ada sendiri. Ya, ketika hendak berdoa kepada Allah, awali dengan memuji Allah. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, awali dan akhiri dengan sholawat Nabi. Yang ada seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saat kita berdoa, hati kita yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkannya. Itu yang diatur, tidak ada praktek-praktek yang lain. Nah, kalau masih ada, itu namanya mencampur adukan. Dan persoalan-persoalan seperti ini masih banyak Bapak Ibu ya, kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kelihatannya agak susah bener Pak ya. Ning ora wong sing bener-bener gitu loh. Karena memang keyakinannya masih goyang. Kekhawatirannya itu masih begitu besar. Yang ketiga, umat Islam itu harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al-Masih. Jadi kita sebagai umat Islam Bapak Ibu harus meyakini dan mengakui atas kenabian dan kerasulan Nabi Isa. Terus yakin. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu termasuk di antara 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Jadi bagi umat Islam jelas kita harus meyakini, mengakui akan kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Bukankah ketika kita diajarkan dulu di antara nama-nama Nabi dan Rasul yang 25, salah satu di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana pengakuan mereka kepada Nabi dan Rasul yang lain. Hal ini didasarkan pada surat Maryam ayat 30, 32, surat Al-Maidah ayat 75, dan surat Al-Baqarah ayat 285. Beberapa ayat yang menyatakan, menjelaskan dan menerangkan akan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, nah ini udah masuk ke
jantungnya akidah Bapak Ibu ya. Bahwa barang siapa yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak, dan Isa Al-Masih itu diyakini sebagai anaknya, maka orang itu menurut Al-Quran kafir dan musyrik. Hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 72, ayat 73 dan surat At-Taubah ayat 30. Jadi Bapak Ibu, kita harus meyakini bahwa Allah itu satu. Ya. Qul huwallahu ahad. Bahwa Allah itu satu. Itu harus yakin. Tidak boleh memiliki anggapan atau tidak boleh memiliki keyakinan bahwa Allah itu punya anak. Nah, yang membedakan kita umat Islam dengan umat yang lain dalam hal ini adalah umat Kristiani. Kita meyakini bahwa Allah itu cuma satu, kalau mereka meyakini bahwa Tuhan itu Trinitas. Diyakini ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Ini yang membedakan dan ini sangat luar biasa. Ya, sangat mendasar. Makanya Bapak Ibu, apa sih bedanya kalau kemudian kita mengucap selamat Natal? Ketika kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita sudah meyakini juga, paling tidak mengakui lah ya, mengakui akan adanya Tuhan Anak. Maka disinilah kita harus hati-hati untuk tidak secara mudah menyampaikan ucapan selamat Natal kepada orang-orang Kristiani. Termasuk Bapak Ibu, tidak dibolehkan pula untuk kita memakai dan menggunakan atribut atau pernak-pernik yang terkait dengan acara Natal. Ini akidah Islam kita Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan, dalam persoalan hubungannya dengan umat selain Islam, silahkan ya. Kita punya rasa solidaritas tinggi, termasuk ketika terjadi bencana alam di 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Apakah mereka korban bencana itu semuanya umat Islam? Kira-kira ada yang menjamin kalau itu umat Islam semua? Tidak ada. Bahkan di Sumatera Utara, ya, di Sibolga itu bisa jadi orang-orang Kristianinya itu banyak. Nah, ketika kita membantu mereka, apa kemudian dipilih-pilih, Pak? Kita bantu yang umat Islam saja, yang bukan Islam jangan. Kan tidak. Kita bantu mereka tanpa memilah dan memilih itu orang Muslim ataupun bukan. Kita bantu, sama-sama kita bantu. Ya. Termasuk Muhammadiyah yang saat ini lagi viral Bapak Ibu. Mohon maaf kemarin saya ada salah ucap. Itu 70 miliar. Itu baru dana dari hasil infak kotak Jumatan. Selama 3 pekan, bahasa kitanya 3 minggu lah ya, 3 Jumat, itu bisa terkumpul dana 70 miliar. Itu didonasikan untuk korban bencana di 3 provinsi tanpa harus memandang itu orang Muslim atau bukan. Jelas Bu nggih? Iya. Ini supaya nggak salah paham. Nah, kemudian ada dari Yayasan Bulan Sabit. Ini yayasan yang bukan dari Indonesia, dari luar.
Mau memberikan bantuan lewat pemerintah kan tidak boleh. Ya. Akhirnya dari bulan sabit itu memberikan bantuan berupa beras Bapak Ibu sejumlah 30 ton. 30 ton. Kalau Pak Haji Maktur kan 1 ton itu ya. Buton. Nah, ini 30 ton. Bapak Ibu, beras bantuan 30 ton itu diserahkan ke Muhammadiyah. Baru Muhammadiyah diserahkan ke korban bencana. Jadi banyak bantuan-bantuan yang oleh mereka itu disalurkannya lewat Muhammadiyah. Karena apa? Sudah dipercaya. Dan Muhammadiyah pun insya Allah amanah untuk menyampaikan titipan-titipan bantuan dari berbagai kalangan, dari berbagai unsur. Nah, ketika kita memberikan bantuan tanpa melihat itu masyarakat muslim ataupun bukan. Tapi Bapak Ibu, dalam persoalan akidah tetap kita tidak boleh delonyak-delonyok. Ini bahasa Belanda lagi juga ya. Artinya kudu singget ya. Oh, harus ana wong padha ngucap ki melu-melu, itu namanya apa itu Bapak Ibu? Latah itu ya. Kita jangan jadi orang yang latah itu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Bahkan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa orang yang turut mengucapkan ya, apalagi sampai meyakini bahwa Tuhan punya anak atau ada Tuhan anak, itu dikatakan kafir ataupun musyrik. Dan tentu Majelis Ulama Indonesia juga tidak asal, itu berdasarkan kepada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72, ayat 73, dan Quran surah At-Taubah ayat 30. Yang kelima, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya satu, berdasarkan surat yang tadi saya baca, Al-Ikhlas, dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwa Allah itu satu. Jadi Allah menyampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat sampai ila yaumil qiyamah bahwa Allah itu cuma satu. Allahus Somad, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat untuk kita mengadu, gitu ya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Nah, itu kan jelas, tegas. Ini kalau sudah berbicara tentang akidah. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat dan dari larangan Allah Subhanahu wa taala, serta menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim tentang yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, dan di antara keduanya adalah masalah yang subhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dasar lain ialah kaidah fikhiyah, menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Mohon maaf, ini yang ngomong fatwa MUI Bapak Ibu, yang dimasukkan ke fatwa Majelis Tarjih. Jadi benar, kita tidak boleh latah.
Agar umat Islam tidak terjerumus kepada subhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Ya. Ini Bapak Ibu, namun kalau kita perhatikan di kalangan para ulama, di kalangan para kiai, di kalangan para ustadz-ustadz muda, ada perbedaan yang sangat mendasar. Ya. Perbedaan yang sangat mendasar Bapak Ibu. Apa maksudnya? Ada beberapa ulama ataupun kiai yang membolehkan gitu ya, dengan alasan toleransi. Membolehkan bagi umat Islam untuk ikut mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristiani. Itu ada. Tetapi masih banyak pula para ulama dan kiai, ustadz-ustadz muda yang sekarang yang tetap istiqomah, memegang akidah Islamnya dengan kuat, ya, bahwa mengucap selamat Natal kepada kaum Kristiani tetap hukumnya haram. Maka Bapak Ibu, kalau perbedaan yang terjadi di kalangan umat Islam, perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama, barangkali saya boleh mengatakan itu hal lumrah dalam persoalan fikih. Perbedaan-perbedaan di internal umat Islam itu kan banyak, jumlahnya bukan puluhan, tapi bisa juga ratusan bahkan ribuan. Tapi itu masih di ranah dalam persoalan fikih. Sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Sholat tarawih ada yang 8, ada yang 20 dan lain sebagainya. Ketika hendak mau sholat, niat itu wajib hukumnya, tapi ada yang diucapkan niatnya, ada yang tidak diucapkan. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang sudah bersifat lumrah di kalangan para ulama. Tapi kalau perbedaan tentang ini, wah, ini sangat mendasar Bapak Ibu. Ya. Itu namanya ikhtilaf, tapi kalau dalam persoalan ini mungkin saya secara pribadi bisa mengatakan itu namanya inhiraf. Saya mengutip dari ceramahnya Pak Yunahar Ilyas. Bedakan antara ikhtilaf, kalau ikhtilaf itu perbedaan yang terjadi dalam persoalan fikih. Tapi kalau inhiraf itu adalah sebuah penyimpangan. Nah, kalau ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar seperti ini, barangkali saya bisa mengatakan itu adalah penyimpangan. Ya. Saya tidak usah mengatakan siapa-siapa yang membolehkan. Bapak Ibu nanti bisa lihat di medsos itu banyak berseliweran. Ada beberapa kiai dan ustadz yang ya, bahkan tidak dengan rasa malu mereka mengatakan boleh itu ya, mengucapkan Natal kepada kaum Kristiani boleh itu. Itu ada yang sampai dengan tidak canggungnya mengatakan demikian. Tapi Bapak Ibu, kita pun bersyukur masih banyak pula para ulama kiai yang masih berpegang teguh dengan kuat. Bahkan kalau boleh saya mengatakan, Buya Hamka, Bapak Ibu kenal dengan Buya Hamka? Ya. Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka. Ya. Buya itu nek dalam bahasa Jawanya itu kiai gitu ya. Kalau dalam bahasa Timur Tengahnya itu syekh. Jadi kalau di sana itu manggilnya Buya. Buya itu Pak Kiai begitu. Pak Buya Hamka, Bapak Ibu, ini adalah tokoh ulama yang sangat terkenal. Ya. Beliau adalah tokoh ulama Muhammadiyah yang sangat dikenal, bukan saja di Indonesia, tapi juga di mancanegara, termasuk di kawasan Asia. Itu sangat dikenal. Kepawaian ilmunya dan sebagainya. Ya.
ketika beliau diangkat menjadi ketua MUI pertama ya. Ketua MUI pertama itu Pak Buya Hamka. Oleh Pak Buya Hamka itu pernah mengeluarkan fatwa bahwa mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristiani itu hukumnya haram. Itu Pak Buya Hamka. Saya punya bukunya Bapak Ibu. Ya. Tapi oleh pemerintah saat itu diminta Pak Buya Hamka tarik kembali itu fatwanya, ditarik. Maksudnya ditarik itu dibatalkan. Jangan dibilang haram lah istilahnya itu. Itu oleh pemerintah, oleh presiden kala itu. Tapi apa jawab Buya Hamka? Daripada saya harus menarik kembali fatwa tentang haramnya mengucapkan Natal, lebih baik saya melepas jabatan sebagai ketua MUI. Ini kan diketahui ketangguhan, keistiqomahannya Pak Buya Hamka. Loh isi ngongkon presiden loh Pak. Mudah-mudahan di zaman sekarang pun masih ada beberapa ulama-ulama yang tangguh seperti Pak Buya Hamka. Betapapun yang merintah itu seorang presiden, tapi kalau sudah persoalan akidah, lebih baik saya melepaskan jabatan sebagai ketua MUI daripada saya harus menarik kembali fatwa tentang haramnya mengucapkan Natal. Ini Pak Buya Hamka. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Tantangan umat Islam ke depan itu bukan semakin gampang, tapi semakin berat. Ya. Dengan berbagai tantangan, justru Bapak Ibu kalau saya perhatikan tantangan yang paling berat lagi dari diri orang Islamnya itu sendiri. Kalau dengan orang lain itu sudah jelas. Tapi kalau sudah sesama umat Islam ini yang repot. Ya. Ini yang repot. Makanya kita harus tetap ya dibarengi dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu agama untuk menjaga akidah Islam kita. Sekali lagi bahwa kita umat Islam tidak boleh ngerusui orang di luar Islam. Tetap kita harus jaga toleransi, namun tidak boleh pula kita mengorbankan akidah hanya gara-gara toleransi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan kajian pada pagi hari ini. Saya tahu Bapak Ibu saat ini sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan di sawah ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengatur waktu, dan alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu sekalipun sudah disibukkan dengan kesibukan di sawah masih tetap mau ikut ngaji seperti ini ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya Bapak Ibu, saya diingatkan insya Allah besok hari Ahad tanggal 8 Rajab bertepatan tanggal 28 Desember 2025 di Masjid Baitul Arqam mau diadakan program cukur gratis tahun yang ketiga. Oh Pak Haji Zainal wis cukur rupanya ya. Eman-eman Pak Haji ya. Ini pengumumannya kurang dari kemarin ya Bu ya. Silakan untuk bapak-bapak, kalau ibu-ibu mungkin yang punya suami atau punya anak dan cucu yang kebetulan rambutnya udah gondrong, besok hari Ahad suruh datang di Masjid Arqam. Insya Allah akan disediakan 10 tukang cukur yang handal dan kuotanya itu 100 orang ya. Jadi monggo Bapak Ibu dibuka jam 8 sampai selesai ya. Cukur gratis tahun yang ketiga, berarti mau ketiga kalinya
ya. Kebetulan awalnya dilaksanakan di bulan Desember, jadi kesananya ya akhirnya di Desember ya. Karena Pak menjelang anak itu masuk sekolah, biasanya di bocapan mlebu sekolah kan dikongkon cukur ya Pak ya. Nah itu ada cukur gratis, itu Pak Caryan dua-duanya udah cukur semua ya. Digondrong namanya ya kenal. Ya, ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.